Pemerintahan mengubah komposisi jumlah partai pendukung pemerintah di DPR menjadi 7 partai pendukung dengan kekuatan 471 kursi atau 82% kursi di DPR. Bergabungnya PAN tidak lepas dari sejumlah agenda politik jelang Pilpres 2024. Di antaranya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan Presiden 2 periode menjadi 3 periode, juga rencana reshuffle kabinet. Ya, kita akan membahasnya terkait dengan masalah ini bersama dengan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Catra Politika. Terima kasih Mas Toto telah bergabung. Mas Toto, Anda sendiri melihat, kita tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di politik ini. Maka Anda melihat ada apa dengan PAN ini? Kepentingan apa atau kepentingan politik apa tentunya di balik bergabungnya PAN ke partai koalisi ini? Sebetulnya tidak mengagetkan ya, PAN masuk kalau kita lihat sejarahnya pernah bergabung di pemerintahan Jokowi periode pertama, dan itu dimulai ketika Zulkifli Hasan terpilih mengalahkan Hatta Rajasa. Jadi ketika kongres berikutnya Zulkifli Hasan terpilih kembali, memang apalagi ditambah dengan keluarga Amin Rais yang kita tahu sangat keras dengan pemerintahan Jokowi, menjadi sangat terbuka PAN untuk kemudian bergabung. Itu logika yang dimiliki oleh internal PAN. Tapi kalau kita bicara kepentingan pemerintahan Jokowi, apa sih yang dikejar? Ya memang bicara logika koalisi yang lebih besar, koalisi yang lebih melebar, hingga dengan 82% kekuatan di parlemen, asumsinya pengambilan keputusan strategis lebih mudah dimuluskan oleh DPR. Tapi apakah itu bisa menjadi sebuah logika yang dipastikan keberadaannya? Saya pikir ada catatan kritis. Kalau kita berkaca dari zaman SBY periode kedua, dulu juga SBY berusaha membangun kekuatan koalisi sebesar-besarnya, 75,34% kekuatan. Faktanya hanya bertahan sampai 2012, katakanlah ke 2011, karena bahkan di perjalanannya loyalitas dari partai pendukung, bahkan ketika sudah dikasih ternyata tidak terjamin. Ada hak angket mafia pajak, ada hak angket senturi kalau kita ingat saat itu. Dan itu disebabkan kenapa periode kedua situasi psikologi politiknya berbeda dengan periode pertama. Kalau periode pertama nih, para pengusung ini sadar incumbent masih bisa maju kembali dan kemudian kemungkinan besar menang. Mereka ingin ikut serta di periode kedua. Tapi di periode kedua ketika mereka melihat Jokowi akan pensiun, dulu SBY akan pensiun, semua kan sudah mulai berbicara, saya juga pengen nyapres, saya juga pengen nyawapres, saya pengen mencari tuan baru. Itu menyebabkan menurut saya jangan sampai kemudian Jokowi terjebak hanya dalam konteks membangun koalisi sebesar-besarnya, padahal ada fakta empirik yang memperlihatkan bahwa loyalitas walaupun sudah diberikan jatah menteri itu belum tentu terjaga. Baik, berarti di sini terkait dengan loyalitas partai pendukung yang memang harus dilihat lagi terkait dengan ini menuju 2024 seperti itu ya Mas Toto ya. Tapi kalau kita balik lagi, ada dikatakan bahwa di sini ada 3 agenda yang dikatakan masuknya PAN dalam koalisi pemerintah ini tadi salah satunya terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya adalah 2 periode presiden yang 2 periode menjadi 3 periode. Lalu kemudian dikatakan yang berikutnya adalah terkait dengan agenda koalisi jelang Pilpres ini. Ini Anda sendiri melihatnya seperti apa nih? Ini kalau mau dilihat kan karena ini praktisnya menghambat derap maju capres yang bakal diusung partai koalisi oposisi. Apa balik lagi tadi? Ini tergantung lagi dengan loyalitasnya nanti di tengah jalan. Itu yang menurut saya logika itu yang sulit untuk diterima ya, bahwa andai kata dikaitkan dengan kepentingan Jokowi ingin menjadi kingmaker untuk kemudian mencalonkan sosok tertentu misalnya di Pilpres 2024 atau kemudian misalnya spekulasi terkait amandemen UUD 45 entah perpanjangan periode ataupun misalnya terkait dengan 3 periode ya, walaupun sampai saat ini kan tidak pernah diakui gitu ya. Tetap kita harus kembalikan ke kepentingan partai masing-masing. Memangnya ketua umum partai pendukung koalisi tidak ingin nyapres, tidak ingin nyawapres, merelakan momen wilayah tidak bertuan di 2024 diserahkan begitu saja. Itu yang menurut saya tidak sedemikian simpel bisa diterima logikanya dalam pendekatan kekuasaan. Jadi saya sih berharap andai kata betul terjadi PAN masuk, reshuffle kemudian terjadi, tapi harus dengan sebuah kesadaran. Pertama, Jokowi harus menyadari minimal 5 tahun menjelang pemilu loyalitasnya biasanya akan berbeda. Yang kedua, reshuffle jangan sampai hanya dilakukan dalam kebutuhan memperbesar koalisi, tapi pastikan sekaligus momentum itu dijadikan ruang untuk mengevaluasi menteri-menteri termasuk menteri parpol untuk memastikan bahwa mereka berkualitas. Karena modal utama dari Jokowi untuk menjadi kingmaker atau sutradara bagi pemilu berikut itu adalah legacy dan
kepuasan publik yang baik. Simpelnya begini loh, koalisi atau tubuh saja deh, kita kan pengen membuat tubuh ini kan bukan gemuk, bukan besar, tapi sehat. Jadi besar pada skala tertentu dan berotot, bukan sebesar-besarnya lalu kemudian berlemak. Itu yang saya takutkan kalau kita menganalogikan secara sederhana ya, bahwa membangun kekuatan sebesar-besarnya, membangun tubuh yang seberat-beratnya itu belum tentu sehat, malah mungkin berpenyakit. Oke, besar bukan berarti sehat, tapi bisa berarti besar berpenyakit kalau tidak dibuat dengan betul seperti itu. Tapi tadi ya, kalau memang tidak mengejar, masih jauh untuk mengejar pilpres, kemudian kalau reshuffle kabinet kembali lagi ini presiden harus betul-betul cermat dalam hal ini. Tapi kalau kita lihat atau Anda melihat terkait dengan fenomena di mana tadi di awal Anda mengatakan bahwa ini bukan kejadian sekali saja di mana PAN pindah menuju koalisi, di 2014 juga ada. Apakah ini yang memang dibangun oleh PAN, fenomena ini kah yang memang selalu dibangun oleh PAN atau seperti apa? Seperti cari aman? Ya, sebetulnya karakter PAN ketika di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan memang cenderung lebih fleksibel, dinamis, dan membuka ruang sangat besar untuk bergabung dengan pemerintahan. Minimal terjadi dulu dengan Asman Abnur masuk, sekarang kita mendengar nama Zulkifli Hasan atau Edi Suparno misalnya. Dan PAN pasca Amin Rais itu pasti masih lebih mungkin untuk bergabung dengan Jokowi. Dulu kan satu-satunya penghalang adalah Amin ya, yang memang sangat keras berseberangan dengan Jokowi. Jadi memang ini adalah karakter kepemimpinan dari Zulkifli Hasan yang memang sangat terbuka untuk bergabung dalam pemerintahan. Nah, balik lagi, kalau saya melihat kan paling penting bukan tentang kebutuhan Anda sendiri, tapi bagaimana kita melihat secara kritis apakah betul pemerintah saat ini membutuhkan koalisi yang sebesar-besarnya, atau membutuhkan sebuah koalisi yang sebetulnya sudah 74% kekuatan, tapi bagaimana secara kualitatif dipastikan dengan kekuatan yang sudah lebih dari cukup, hampir 3/4, itu kan tinggal dipastikan bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik dan memang menghasilkan keputusan yang bisa mengakomodir suara masyarakat. Dan kalau itu terjadi, kepuasan publik naik, 2024 kelompok mereka lebih memiliki peluang. Partai-partai juga akan mendapatkan keuntungan ketika maju, dan oposisi yang akan dirugikan. Tapi kalau sebaliknya, hanya sebatas pada koalisi sebesar-besarnya, tapi kemudian membuahkan keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, jangan-jangan yang terbangun adalah logika yang akan menguntungkan koalisi. Itu yang menurut saya harus jadi catatan. Oke, tadi kemudian yang muncul adalah apakah mungkin hal ini atau PAN masuk ke dalam koalisi ini untuk meningkatkan tadi electoral ekor jas Jokowi? Ya, sebetulnya kan Jokowi tidak akan maju kembali. Jadi ada yang disebut dengan efek ekor jas. Yang disebut dengan efek ekor jas adalah bagaimana ketika partai-partai mencalonkan sosok tertentu dan sosoknya kuat, partai akan mendapatkan limpahan suara. Jokowi pertama tidak akan maju kembali. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai mana mereka berkeinginan memajukan sosok yang mereka akan dukung dalam koalisi berikutnya di 2024, saya pikir mustahil terlaksana karena semuanya punya libido yang sama untuk berkuasa, untuk ngapres, yang kesempatan tidak ada pada saat 2019 ketika Jokowi bisa maju kembali. Sekarang Muhaimin Iskandar ingin maju, Puan Maharani ingin maju, Airlangga Hartarto ingin maju. Saya tidak membayangkan bagaimana mereka bisa berkomitmen untuk berkoalisi di 2024 ketika sama-sama menginginkan kekuasaan di level puncak. Oke, jadi yang Anda lihat saat ini apa yang menyebabkan atau apa yang menjadi fokus utama PAN hingga akhirnya atau hingga memutuskan untuk bergabung dalam koalisi ini? Kalau PAN sih sudah pasti ya, partai itu kan orientasinya kekuasaan. Sehingga mungkin saja PAN merasa batu loncatan untuk kemudian bisa menjadi lebih besar, bisa mendapatkan panggung ekspos lebih baik adalah ketika mendapatkan kursi menteri. Ketika ekspos media juga akan lebih baik, kebijakan bisa di bawahnya, anggaran juga di bawahnya, itu logika pendekatan kekuasaan. Tetapi ditambah lagi dengan karakter tanda kutip bermain aman Zulkifli Hasan yang cenderung terbuka terhadap pemerintahan ya. Tapi buat PAN sendiri kan saya pikir juga harusnya terlebih dahulu. Apakah dalam pemilu 2019, 2014 dan dalam masa 2 tahun pertama periode Jokowi, PAN itu lebih banyak didukung oleh kelompok yang memang puas atau tidak puas dengan Jokowi. Kalau lebih banyak yang menyatakan puas, PAN sudah mengambil langkah yang tepat masuk dalam barisan Jokowi. Tapi kalau sebaliknya, ternyata PAN selama ini ditopang oleh masyarakat yang tidak puas dengan Jokowi, berarti PAN mengambil langkah yang salah karena potensinya malah PAN akan ditinggalkan oleh market yang sudah dimiliki.
Oke, baik. Mas Toto, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami. Ini kita masih akan melihat kira-kira akan seperti apa pergerakan nanti sampai 2024 nanti. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika.